Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi habani bil imani wal yakin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi ahyari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, kita berjumpa lagi di semester yang baru ini, semester Gasal tahun 2020-2021. Nah, video ini dipersiapkan untuk sebagai pengantar mata kuliah statistika dan probabilitas. Ya, jadi mata kuliah statistika dan probabilitas ini ada dua kurikulum ya. Jadi semester 3 untuk angkatan 2019 dan sebelumnya. Kemudian ada juga di semester 1 untuk kurikulum 2020. Ya, jadi ini sebagai pengantar. Dosen pengampu ini karena untuk semester 1 juga, angkatan 2020 yang masih baru, bisa jadi belum ada yang mengenal dan belum bertemu. Jadi ini identitas saya, Rahmat Hidayat. Kemudian yang kedua ini adalah email resmi UIN, rahmat.hidayat@uin-suka.ac.id. Ini untuk keperluan komunikasi yang resmi, formal, penting dapat menggunakan ini. Nah, kemudian ya ini ada Facebook apabila ingin mengenal lebih jauh mengenai keseharian dan lain sebagainya. Kemudian yang di bawah tugas rahmathidayat@gmail.com ini adalah email non-UIN atau email Gmail, email umum yang nanti bisa digunakan untuk komunikasi tertentu. Sebelumnya ini untuk pengumpulan tugas. Nah, tetapi untuk mata kuliah ini nanti kita rencananya pengumpulan tugas kita akan menggunakan Google Classroom. Kemudian ini ada juga dosen yang lain yang nanti akan sama-sama mengampu mata kuliah ini, yaitu Bu Nia Maharani Raharja, Magister Engineer. Oke. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai statistik dan probabilitas, mengenai mata kuliah ini kita lihat terlebih dahulu mengenai posisi mata kuliah statistika dan probabilitas. Jadi mata kuliah statistika dan probabilitas ini topik-topiknya masuk ke dalam bahan kajian atau rumpun discrete structure. Atau kalau di Aptikom itu masuk ke matematika dan statistika ya. Nah, jadi kalau kita melihat yang ada di Computer Science, ACM, Association for Computing Machine dari kurikula 2013, jadi ini adalah guideline dari ACM untuk kurikulum ilmu komputer. Di situ disebutkan bahwa struktur diskrit itu adalah semacam dasar ya atau fondasi yang nanti digunakan sebagai bahan teknik, metodenya, teori, konsepnya itu digunakan untuk bidang-bidang di ilmu komputer. Nah, kemudian di situ juga disebutkan bahwa teori probabilitas itu digunakan dalam beberapa bidang di ilmu komputer. Di computer vision, networking, jaringan, kemudian kriptografi, keamanan komputer, kemudian dan beberapa bidang-bidang aplikasi komputer yang lain. Nah, untuk keterkaitan mata kuliah ini dengan capaian pembelajaran prodi, jadi berhubungan dengan CP Prodi nomor 15, yaitu memiliki pemahaman intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar dan teori ilmu komputer. Jadi ini CP Prodi secara umum bunyinya secara keseluruhan seperti ini. Nah, nanti kita lebih dekat, lebih fokusnya ini adalah ke matematika dasar ini. Nah, kemudian yang kedua juga berhubungan dengan CP Prodi nomor 27, yaitu memiliki kemampuan pengelolaan manajerial tim dan kerjasama atau teamwork, kemudian manajemen diri,
mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik, dan mampu melakukan presentasi. Nah, nanti kita akan lebih fokusnya yaitu ke bagian komunikasi, manajemen diri, dan mampu melakukan presentasi ya. Jadi nanti ada tugas-tugas, kuis, ada assessment. Nah, itu kita gunakan sebagai untuk mengukur ini manajemen diri dan kemampuan melakukan presentasi. Jadi kalau nanti ada tugas misalkan untuk melakukan presentasi atau assessment yang sifatnya secara lisan menjelaskan, nah ini masuk kategori mengukur kemampuan presentasi. Kemudian manajemen diri nanti tugas yang ada deadline-nya, kemudian jadwal materi, jadwal pengumpulan tugas, dan lain sebagainya, ini masuk kategori manajemen diri. Capaian pembelajaran mata kuliah. Ini yang pertama, mampu melakukan kalkulasi peluang kejadian variabel random, membedakan antara kejadian saling lepas, independent event, dan kejadian saling bergantung, dependent event. Jadi ini lebih spesifik. Kalau tadi di CP Prodi disebutkan matematika dasar, di sini lebih spesifiknya adalah di bidang ini. Di bidang kejadian, variabel random, probabilitas, kemudian ada mengaplikasikan teorema Bayes, dan teknik-teknik probabilitas. Ini probabilitas ya, salah ketik. Probabilitas untuk menentukan kemungkinan kondisional pada suatu permasalahan. Nah, yang ketiga ini berhubungan dengan tadi CP Prodi yang kedua, dalam hal manajemen diri dan melakukan presentasi. Ini kita nanti fokuskan ke dua hal ini. Manajemen diri dan melakukan presentasi itu dilihat dari nanti ketepatan mengumpulkan tugas, mengerjakan kuis, menjawab pertanyaan, atau melakukan presentasi, termasuk kehadiran presensi, itu bagian dari manajemen diri. Oke, deskripsi secara singkat untuk mata kuliah statistik dan probabilitas ini. Jadi mata kuliah statistika dan probabilitas ini masuk ke dalam rumpun matematika dan statistik yang akan membahas nanti mengenai konsep-konsep peluang, kejadian variabel random, kejadian saling lepas, kejadian saling bergantung, teorema Bayes. Nah, kemudian mampu menerapkannya dalam aplikasi komputasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Jadi, ini adalah konsep-konsepnya, teorema Bayes juga. Nah, kemudian nanti bagaimana itu diterapkan dalam suatu aplikasi komputasi, di mana aplikasi komputasi ini nanti menyelesaikan suatu permasalahan di dalam dunia nyata atau pada kasus tertentu. Sehingga materi pembelajarannya atau pokok-pokok bahasannya, outline course-nya, ini kita dapat secara garis besar adalah mengenai konsep dasar statistik dan probabilitas, kemudian nanti mulai masuk ke probabilitas bersyarat, kemudian teorema Bayes, variabel acak, bilangan bulat, dan untuk yang kelima, ANOVA, ini nanti kita melihat kemajuan ya, perkembangan dan ketersediaan waktu. Oke, jadi sifatnya opsional untuk yang kelima ini. Untuk pustaka yang kita gunakan, yang utama kita gunakan ini adalah Probability and Statistics for Computer Scientists. Jadi topik-topik yang memang berdekatan, relevan di bidang ilmu komputer. Kemudian pendukungnya ini ada statistical inference ya. Nah, ini nanti kita mengenal mengenai statistical inference. Dan pendukung yang lain ini Course on Probability Theory for Computer Scientists. Jadi suatu tulisan, artikel ini mengenai mata kuliah teori probabilitas untuk computer scientist. Di situ akan dijelaskan mengenai posisi course tersebut, kemudian topik-topik apa yang sebaiknya disarankan untuk dibahas, dipelajari, dan itu nanti akan digunakan di bidang ilmu komputer di bagian apa. Nah, ini dapat dibaca di artikel ini. Baik itu pustaka, outline course, deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini.
Jadi nanti mata kuliah ini kita rencanakan untuk pengumuman, sharing materi, dan lain sebagainya, kita bisa gunakan learning. Komunikasi juga bisa gunakan learning. Tanya jawab, diskusi, bisa kita manfaatkan learning. Dan nanti Google Classroom itu bisa kita gunakan untuk hal-hal tadi, tetapi kita lebih utamakan fokusnya adalah untuk pengumpulan tugas nanti di Google Classroom itu ya. Oke. Jadi itu untuk pengantar. Apabila ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silakan berkomentar, respon, tuliskan di Google Classroom. Nah, nanti itu akan direkap untuk insya Allah nanti akan ada penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaan atau respon mengenai pengantar statistik dan probabilitas ini. Jadi untuk pertemuan pertama nanti ada ini pengantar mengenai kursusnya. Kemudian nanti kita mulai masuk ke materi pendahuluan ya. Jadi setelah ini nanti ada video satu lagi untuk minggu pertama. Oke, itu silakan untuk memberikan komentar respon apabila ada yang ditanyakan atau ingin lebih jelas lagi. Ya, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.